Oke, kita mau lanjut yang kemarin. Mudah-mudahan laptop saya tidak error. Nah, kita sudah di covenant, ya. Nah, ini tentang ketuhanan dan perjanjian. Saya pikir ini kemarin kita sudah bahas, ya. Saya mau loncat ke sini. Nah, ini penting, ya. Relasi antara Allah, ya, Kristus itu lebih fokus ke Kristus, ya, di dalam dan manusia masih bicara covenant. Nah, ini saya mengutip dua scholar ini, apa yang mereka katakan? Dikatakan ini masalah waktu, time, ya, berpuluh-puluh tahun. Ya. Teolog percaya covenant yang dibicarakan dalam Alkitab. Kemudian dikatakan memberikan kesatuan yang bersifat struktural. Ya, ada terstruktur, ya. Jadi terstruktur itu artinya sistematis, ya. Jadi teratur gitu, ya. Yang mengintegrasikan seluruh hubungan Allah dan manusia. Ya, jadi terstruktur, kemudian struktur-struktur itu kemudian mengintegrasikan hubungan Allah dan manusia. Alkitab berulang kali bersaksi tentang sentralitas ini, ya, sentralitas dari covenant. Sentral, ya, sentralitas dari covenant. Ini kemudian itu rujukan-rujukan yang mendetil dikemukakan dalam covenant yang diteguhkan oleh Allah. Nah, ini ada covenant Nuh, ini contoh-contoh. Jadi Allah ambil inisiatif, kemudian ada Abraham, itu bagian-bagian firman Tuhan, itu dan seterusnya, ya, terakhir Daud, ya. Karena penegasan ini kita perlu bertanya, apakah covenant itu, ya? Jadi covenant ini sangat penting, ya. Itu nanti covenant ini perjanjian. Kemarin kita sudah bahas tentang kepala perjanjian, ya. Dan ini ada penegasan-penegasan kembali lewat dua scholar ini. Nah, ini covenant itu dalam bentuk dasar, itu berit itu. Itu suatu hubungan yang mengikat, ya. Ada ikatan antara Allah dan manusia. Allah ambil inisiatif, sentralnya dari dia tadi di atas, dan manusia. Jadi bukan kepada ciptaan yang lain. Covenant itu hanya ditujukan kepada manusia, ya. Yang secara berdaulat telah diinisiasi dan dilaksanakan oleh Allah. Jadi eksekusinya sudah terjadi, khususnya sejak di PL. Satu covenant menuntut komitmen. Jadi dalam perjanjian ini masalah yang paling utama ini komitmen. Komitmen Allah tidak pernah masuk dalam suatu hubungan informal dengan manusia. Ya, jadi ini komitmen sangat penting di dalam perjanjian, ya. Dan kita lagi bicara tentang kristologi lah. Nanti lebih di bawah kita akan melihat tentang hal itu, ya, hubungan yang khususnya ditulis oleh dua eh, scholar ini. Mas, suara saya agak terganggu karena saya batuk, ya. Flunya sudah menurun, cuma batuknya masih kuat. Nah, jadi kita lihat di sini hubungan informal tidak pernah masuk dalam suatu hubungan informal dengan manusia, tetapi menuntut suatu komitmen. Ini komitmen ini menjadi prioritas. Komitmen itu ikatan, ya. Cuman kalau kita belajar seperti ini, kita mengerti bahwa ikatan kalau dia bersifat
atau sentralisasinya dari Allah, dia pasti absolut tuh perjanjiannya. Tapi kalau ikatannya dengan manusia, yang membuat masalah bukan Allah, selalu manusia. Karena manusia seringkali dan tetap akan menjadi relatif. Ini soal komitmen. Jadi artinya kelemahan ada di pihak manusia, bukan di pihak Allah. Saya kecilkan ya. Ya, komitmen ultimate. Nah, ini komitmen final di sini ya. Sampai ke ekstrim-ekstrim mati dan hidup. Jadi komitmen itu dikatakan itu soal mati dan hidup di dalam ikatan perjanjian. Mengapa soal mati dan hidup? Ini penting juga. Ini langsung nyambung dengan kristologi. Ada kematian di situ, ada kehidupan. Ada kematian secara spiritual, tapi ada kehidupan. Kehidupan yang baru. Dan itu kristologi, sumbernya kristologi. Itu sudah mulai di PL. Ya. Sumbernya kepada Kristus. Karena bicara tentang bagaimana manusia lepas dari dosa. Jadi mati, ya, mati karena dosa. Hidup itu bukan hidup bios, tetapi hidup di sini soe. Jadi ini ekstrimnya dari komitmen perjanjian. Ada mati karena dosa. Ada mati karena menebus dosa. Nah, itu jelas sekali itu ya. Dan itu terlihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu sangat jelas ya. Itu berbicara tentang kelahiran sampai kepada salib. Dan itu menunjuk ke protoevangelium yang kita sudah sangat kenal. Jadi dua scholar ini sedang berbicara menuntut suatu komitmen dan komitmen itu sudah terjadi. Allah pengambil inisiatif kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi dibalik dari apa yang dikemukakan oleh dua scholar ini, itu menuntut suatu komitmen, itu komitmen itu berasal dari Allah, itu absolut. Ditujukan kepada manusia. Manusia sudah mati karena dosa. Kemudian Allah menghidupkan. Bukan hidup secara bios, tetapi hidup secara soe. Dan itu pintunya hanya satu pintu. Itu protoevangelium itu. Kejadian 3 ayat 15. Dan sangat jelas bahwa protoevangelium dalam Kejadian 3 ayat 15 itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi penekanannya di situ bukan kepada Maria, ya, seperti keturunanmu, ya, keturunannya yang menjadi komitmen di situ itu dua keturunan. Itu kemudian mengarah kepada peperangan rohani. Jadi untuk penebusan dosa ada peperangan rohani. Yesus itu menghancurkan kepala keturunan perempuan, sedangkan keturunan ular menghancurkan tumit. Ya. Memang itu lebih baik kalau itu dieksegese secara lebih mendalam ya. Kita tahu konteksnya bagaimana, original dari kata-kata yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 itu menjadi sangat menarik. Tapi kita melihat ini perjanjian ini langsung terikat kepada atau menunjuk kepada Kristus. Jadi langsung jelas sekali di situ Kristus. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Ya, kata Berit ini ya. Berit atau Allah berjanji. Nanti kita lihat sebentar di bawah ini perjanjian ini dalam bentuk apa saja. Nanti kemudian ada perjanjian darah. Itu semua nanti nyangkutnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 protoevangelium. Ya, kita lihat slide berikut. Itu disebut tentang adalah anugerah Allah atau perkenan yang tidak layak diterima.
anugerah ya, sesuatu yang tidak layak diterima, yang melaluinya umat perjanjian dipilih. Jadi umat perjanjian itu kalau di dalam teologi reform itu ini masuk ini dipilih ini. Saya sebenarnya harus bold ini, dihitamkan ya. Ya, jadi perjanjian itu ditujukan kepada pilihan dan yang memilih itu Allah. Di sini kita lihat lagi ada unsur yang paling penting dan itu masuk dalam teologi reform itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Karena pemilihan Allah harus dari atas, bukan dari bawah. Ya, dari bawah sudah tidak berdaya karena dosa. Jadi ikatan perjanjian ini makin hari makin terang benderang itu hanya kepada pilihan. Ya, ada orang sangat sulit untuk menerima predestinate ya. Tapi kita lihat di dalam PL sudah mulai dengan hal itu, ikatan perjanjian itu hanya ditujukan kepada keturunan Abraham dari pihak pihak Ishak, bukan Ismail. Jadi langsung ada apa split di situ ya, langsung dipecahkan di situ. Ya. Dan ini sangat jelas, hanya dari keturunan Abraham yang sesungguhnya, bukan hasil poligami. Jadi dari Sarai. Nah, jadi ini menyangkut Allah yang berjanji kepada Abraham. Kalau kita sangkutkan dengan Abraham, perjanjian di dalam Abraham. Ya, jadi kita lihat makin hari makin terang benderang, ini semakin dipertajam. Ya, perjanjian itu dipilih. Ya, yang memilih tentunya Allah. Dan ini terkait dengan predestinasi teologi dalam soteriologi itu dibahas secara khusus. Memang saya tahu bahwa rata-rata di S1 kadang tidak sampai, kalau belajar soteriologi, tidak sampai kepada predestinate, yang predestinate ganda atau predestinasi ganda. Biasanya di kelas MTH dapat itu. Tapi tidak semua teologi menerima ini konsep ini. Tapi kita melihat konsep ini bukan konsep yang sumbernya dari reform. Ini sumbernya dari Allah melalui Alkitab. Cuma teologi reform menemukan itu di dalam Alkitab. Jadi ini masalah penafsiran, masalah hermeneutik, interpretasi. Ya, jadi Allah memilih dan yang Allah pilih itu akan terikat dengan Dia. Nah, kalau kita pertajam lagi, ini perjanjian dipilih ini pemilihan itu berlaku sampai kapan? Kepada umat pilihan. Wah, ini jadi rame kalau sudah bicara ini. Dan ini terkait dengan kristologi, dengan Yesus secara khusus ya. Hanya kepada orang-orang yang dipilih. Ya, Allah memilih Yakub bukan Esau. Itu jelas ya di dalam Roma pasal yang ke-9. Dan itu Paulus berbicara itu diambil dari perjanjian lama. Jadi perjanjian itu di dalam limitasi atau dalam boundaries tertentu. Ya. Ada orang berbicara tentang teologi perjanjian, kadang sudut pandangnya bukan biblical atau teologis, tapi naturalism teologi, teologi natural. Dan itu yang dianut oleh para heresi teologi natural. Sehingga ujung-ujungnya penafsiran di dalam teologi naturalism ini ukurannya berasal dari manusia, bukan berasal dari Allah melalui Alkitab. Karena dalam teologi naturalisme berbicara tentang soteriologi, banyak yang setuju, apalagi terkait dengan aliran-aliran teologi ya, teologi liberalisme. Apakah percaya tentang
perjanjian dipilih ini. Tidak semua percaya tentang hal ini. Ini tingkat kesulitannya cukup serius. Bukan cukup juga memang sangat serius karena nyangkut kepada pilihan. Ia datang kepada umatnya. Ya, kalau kita membaca eh, beberapa bagian firman Tuhan tentang Yesus, ia datang kepada miliknya. Nah, itu ya. Eh, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Siapa miliknya itu? Kalau di PL kan sudah terlihat itu. Yang menjadi milik. Ya. Yang menjadi milik itu dalam perjanjian lama tadi sudah saya katakan, yaitu kepada keturunan Abraham. Yaitu kepada Ishak. Kemudian kepada Yakub, bukan Esau. Jadi kita lihat ada benang merahnya di situ tentang ketiga perjanjian, kita hubungkan dengan predestinate. Ini makin hari makin jelas. Dan karena semua manusia adalah pendosa, maka hanya karena kasih, ini kasih karunia ya. Kasih karunia Allah, maka akan ada berkat perjanjian. Ya, berkat di sini ya, blessing. Ya. Tapi blessing ini blessing yang tidak bersifat general. Nah, ini kalau seperti gini saya selalu menjelaskan. Kalau enggak ini tidak konkret, tidak dijelaskan di sini, blessing kadang kemudian nyangkutnya nanti karena ada berkat di sini, orang berbicara tentang berkat yang sekarang dianut oleh para pengkhotbah-pengkhotbah pragmatis di dalam gereja. Kalau sudah bicara blessing, itu tidak bersifat teologis atau biblical lagi. Ya. Tapi blessing penekanannya diekstrimkan itu hanya kepada berkat-berkat yang bersifat temporer atau kontemporer, yaitu berkat-berkat materi. Jadi ini jadi masalah. Ya. Jadi ukurannya berkat perjanjian itu berbicara hanya kepada umat pilihan. Itu berkat perjanjian itu diberikan. Ya. Jadi Allah berjanji di dalam perjanjian itu ada berkat. Berkat yang terkait dengan perjanjian. Dan itu bersifat spesial. Ya. Bukan bersifat general, bersifat umum. Itu khusus. Ya. Dan sangat jelas di perjanjian baru, khusus tadi saya katakan Yohanes pasal 1 ya. Ayat yang ke-10 apa 11 dikatakan, ia datang kepada miliknya. Itu yang penting, itu yang harus dicari. Makna dari kata miliknya. Maksud dari Yohanes menulis ia datang kepada miliknya. Apakah miliknya itu bersifat general, umum? Kalau di PL tadi saya sudah katakan, dia berjanji, mengambil inisiatif berjanji kepada Abraham. Tetapi khusus anak Abraham dari Sarai, ya, bukan budaknya. Nah, itu dia itu. Jadi Allah yang pilih, itu kedaulatan Allah. Nah, kemudian tentang Esau dan Yakub, itu kan di perjanjian lama. Jadi berkat itu hanya datang berkat perjanjian kepada yang dipilih. Yakub yang dipilih, bukan Esau. Nah, ini sangat-sangat sangat penting. Ini jarang apa ya terekspos di dalam khotbah-khotbah dari mimbar. Ya, kalau kita berbicara seperti ini, seakan-akan kita membuat penghakiman bahwa ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Padahal itu kebenaran secara biblikal itu sangat kuat. Ya, ya, jadi berkat itu berkat hanya untuk yang dipilih. Ya, kalau kita membaca satu buku ya, mungkin. Oh ya, kebetulan saya itu ada istilah, ada dua istilah yang digunakan oleh Andre Hofker ya.
Saya ambil dulu bukunya ya, karena bukunya itu ini alas dari apa laptop. Saya bacakan langsung ini ya. Ya, ini menarik buku. Buku ini ditulis oleh Andre Hofker ya, tentang Allah yang memilih ya. Allah memilih itu ada hal yang penting di sini. Nah, ini pilihan Allah ini terkait dengan covenant ini terkait dengan Allah-Allah yang bagaimana ya. Allah menyatakan dirinya sebagai yang bereksistensi secara kekal. Nah, ini tulisannya ya. Kemudian ini dikatakan mandiri, self-contained, dan cukup pada dirinya sendiri. Ini self-sufficient. Itu diambil dari kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani yang ditujukan kepada Allah, Allah perjanjian. Bentuknya imperfect dari kata kerja. Itu kata kerja yang muncul di situ, ya, itu diambil dari Kejadian 3 ayat 14, yang I am itu ya. Kemudian ada kata kerja di situ, ada atau adalah. Aku ada atau aku adalah. Ini menegaskan tentang kehadiran Allah yang dinamis dan terus menerus bersama dengan umatnya. Ah, ini ditulis oleh Hofker, Andre Hofker. Ya. Jadi ketiga pemilihan itu kita harus melihat bahwa pemilihan itu terkait dengan kemandirian Allah. Jadi tidak ada yang bisa komplain. Nah, kan ini teologi predestinasi terkait dengan berit atau covenant atau perjanjian ini. Ini komplainnya banyak. Hanya orang-orang reform. Menurut saya hanya teologi reform yang dengan lugas, dengan tegas mengajarkan tentang ini. Itu dalam teologi reform. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang bukan dari teologi reform, tapi mereka belajar sungguh-sungguh. Mereka Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, atau Tuhan memberikan iluminasi tentang covenant ini yang terkait dengan Yesus itu. Yang tahu bahwa ketika Allah bertindak di dalam kedaulatannya itu bersifat mandiri itu. Self-contained. Kemudian self-sufficient. Itu dari kata Yahweh loh. Dan yang ditekankan di sini yaitu terkait dengan kata kerja ada atau adalah adalah ya. Ada adalah itu berbicara tentang Allah yang dinamis dan terus menerus bersama dengan umatnya. Ini kan Immanuel. Cuman yang dibahasakan oleh Andre Hofker dikatakan terus menerus. Jadi ini bersifat presentif. Kata kerja itu adalah itu bersifat presentif. Artinya presentif apa kalau orang belajar bahasa Yunani? Itu terus menerus, tidak berhenti pada satu titik. Itu alat perjanjian dan di PL itu sangat-sangat kental dengan alat perjanjian. Ya. Jadi kita lihat ini makin hari makin jelas ya. Menegaskan tentang Allah yang dinamis, dia dinamis membuat perjanjian. Dan Allah yang membuat perjanjian itu dia terikat dengan perjanjian yang dia buat. Pertama, perjanjian itu dia terikat dengan perjanjian yang dia buat. Dia sebagai inisiator. Yang kedua, dia terikat dengan orang-orang yang masuk di dalam kategori sebagai umat pilihan. Yang dia pilih. Nah, dia terikat dengan mereka. Ya. Kalau mau perjelas itu harus baca di dalam apa? Efesus ya pasal 1 itu ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu jelas. Itu bentuk waktunya ketika saya cek. Sebelum dunia, sebelum kosmos atau kosmologi dijadikan. Itu bentuknya bentuk lampau. Orits. Dan itu ada penegasan di situ sebelum
penciptaan. Dunia dijadikan. Dunia dan seisi dunia ini. Allah sudah mengambil inisiatif untuk memilih. Jadi ini bukan soal, ya memang reform yang menegaskan ini ya dalam teologi reform. Tapi reform itu melihat dari Alkitab. Inilah teologi reform yang menegaskan tentang lima sola itu. Tetapi khusus ini berkaitan dengan Alkitab. Berarti ini berbicara tentang sola scriptura. Ini penting. Ya, kalau di Roma Katolik kan mereka tidak percaya sola scriptura. Lihat aja itu apa si Patris ngomong apa di TikTok itu. Kemudian di YouTube-nya. Mereka tidak mau sola scriptura. Ya kalau mau perdalam itu ya silakan perdalam ya. Kebetulan saya lagi mengajar tentang pengantar teologi reform dan saya mundur jauh ke belakang mulai dari Aristoteles ya dan ada beberapa tokoh ya terkait dengan ordo-ordo di dalam Roma Katolik. Jadi antara satu ordo dengan ordo yang lain itu mereka tidak sama konsep ajarannya tidak sama berbeda karena ordo yang satu itu mengambil dari filsafat tertentu. Ordo yang lain ambil dari tokoh atau filsuf tertentu. Kemudian mencampur adukan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Tapi yang diprioritaskan bukan firman Tuhannya, justru filsafatnya. Makanya mereka tidak percaya tentang sola scriptura. Mereka tolak mentah-mentah. Sola scriptura ditolak. Ya, sola scriptura kan kita sudah tahu. Ya, Pak Anton, sola scriptura apa kira-kira? Atau Pak David, ada teman lain? Nah itu. Jadi tunggal maksudnya di situ ya. Alkitab saja bentuknya tunggal tidak jamak. Itu menarik sekali. Ya, jadi kita lihat ini ya. Jadi kata perjanjian ini berkat perjanjian ini Allah terikat tidak kepada semua manusia, tidak, tetapi kepada orang-orang pilihan. Ya, Paulus di dalam Roma pasal 9 kan dia kemudian dalam ayat berapa itu dia katakan, apakah Allah tidak adil? Sekarang kata adil itu terkait dengan pilihan. Nah, itu pilihan khusus tentang Yakub dan Esau itu. Nah, apakah Allah tidak adil? Karena Allah memilih Yakub, tidak memilih Esau. Ya. Apakah Allah tidak adil? Paulus langsung menjawab sendiri, mustahil. Tapi kadang kita mau mencoba memahami tentang keadilan Allah. Menggunakan, nah itu saya kutip ya, apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas ini ya, tokoh penting sekali ya, seorang filsuf dan juga orang ada tokoh-tokoh yang katakan dia juga eh, membangun teologi dan itu sangat mempengaruhi di Katolik. Dia berbicara tentang konsep naturalisme di dalam berpikir. Ya, itu naturalisme itu akhirnya terlepas dari Allah. Dan itu setelah saya selidiki, rupanya itu pusatnya di filsafat Aristoteles. Atau Aristoteles ya. Nah, itu pusatnya di dia rupanya. Dan itu konsep filsafat dari Aristoteles sangat mempengaruhi Aquinas. Wah, mengerikan itu kalau belajar itu ya. Jadi apakah Allah tidak adil tentang masalah pilihan? Saya menekankan tentang ini karena ada apa ya perdebatan di sini ya. Ada perdebatan karena sudah berbicara perjanjian berhubungan dengan berkat yang diberikan, blessing yang diberikan secara khusus oleh Allah. Perjanjian itu kan tadi saya sudah tegaskan, itu inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Ya. Jadi Allah yang ambil inisiatif ketika manusia sudah mati. Orang mati tidak mungkin ambil inisiatif. Mati secara spiritual. Ya, harusnya seperti itu.
Jadi bentuknya aurits itu ya, tentang pilihan di dalam Efesus itu ya. Efesus pasal 1 ya. Jadi kita lihat di sini itu berkat. Berkat di sini bukan berkat umum general blessing, bukan. Ini berkat khusus yang diberikan kepada orang-orang khusus. Siapakah orang-orang khusus? Pilihan. Ya, itu perjanjian ditujukan kepada orang-orang khusus. Kita lihat benang merahnya mulai dari PL terus sampai di perjanjian baru, itu yang dibicarakan terus-menerus. Cuma bagian ini menjadi apa ya, semacam eh, problem atau menjadi konflik ya. Kata agon atau agonisomai itu kan satu kata kerja, satu kata benda tentang konflik. Konflik tentang pengajaran, tentang teologi di dalam gereja. Di sini pecah. Kemudian yang kita tahu ada yang katakan dari golongan Armenian, ada dari Calvin yang terkenal dengan reformnya itu kan. Saya perluas ini ya. Kita belajar seperti ini perluas ya. Satu berbicara dari bawah, satu berbicara dari atas. Kalau berbicara dari bawah pasti hilang. Ikatan itu bisa putus. Karena tadi saya katakan kalau itu Allah tidak mungkin akan putus karena perjanjiannya bersifat absolut, mutlak. Tapi kalau dari manusia, ukurannya dari manusia, ketika manusia buat kesalahan, putus. Ujungnya kan kehilangan eternity. Nah, bagaimana kalau konsep eternity ini dihubungkan dengan kehidupan soe? Wah, lebih ngeri. Jadi Yesus datang memberi hidup soe di situ atau soen. Kemudian karena manusia yang sudah menerima soen itu diberikan gift, loh, pemberian Kristus datang memberikan hidup soen sudah diberi, lantas bisa hilang berarti pemberian itu tidak bergantung kepada pribadi Kristus, tetapi pemberian itu bergantung kepada manusia penerimanya yang relatif sehingga bisa hilang. Perjanjian itu jadi relatif, tidak lagi absolut karena tidak bergantung kepada Allah yang absolut, tetapi bergantung kepada manusia. Nah, ini dua konsep ini kan di dalam sepanjang sejarah gereja sampai hari ini jadi ribut soal ini. Coba baca buku-buku ya, banyak sekali ya, baik buku secara fisik, demikian juga buku-buku yang sekarang ada di PDF itu ya. Coba baca buku-buku yang seperti itu. Hal ini kan jarang sekali dibicarakan, apalagi lewat khotbah. Orang jadi takut kalau membicarakan tentang konsep tentang berit direlasikan dengan berkat di dalam perjanjian. Berkat itu hanya datang dari Allah. Pusatnya dari Allah. Perjanjian pusatnya dari Allah. Sekarang berkat dihubungkan dengan perjanjian, diintegrasi. Itu bisa diintegrasi. Itu dua-dua sumbernya dari Allah. Ya. Jadi perjanjian itu berkat. Bahkan kaum reprobat menolak, ya, ini menolak karena tidak memiliki prinsip. Nah, itu ya, orang yang tidak, mereka yang tidak menerima berkat perjanjian adalah bejana anugerah. Ini sarana yang digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Ini contohnya itu panggilan Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa. Nah, ini kaum reprobat ya, menolak karena tidak memiliki prinsip. Nah, itu di istilahnya reprobat ya. Mereka tidak menerima berkat perjanjian, nggak mau. Padahal berkat perjanjian itu bejana anugerah. Dikatakan diibaratkan sebagai bejana anugerah ya. Dan itu sarana yang digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Ini terkait dengan panggilan Abraham ya, untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi Allah panggil satu orang tapi dampaknya luas. Tetapi ketika kita
dikatakan memberkati bangsa-bangsa, ini juga jangan salah mengerti. Kalau ini ditafsir lagi bukan secara biblikal, ini jadi bahaya. Kalau begitu itu berkat Abraham, ya Abraham pasti dihubungkan dengan Yesus ini. Karena perjanjian ya, apalagi perjanjian tentang Ishak itu ya, yang Ishak diminta Allah untuk dikorbankan itu ya. Kalau kita hubungkan dengan itu, wah itu tambah menarik lagi itu. Itu menggambarkan tentang anak tunggal ya, anak dari Sarah istri yang sah itu ya. Ya. Nah, itu berkat itu datang dari situ. Dan kita lihat di sini ini panggilan Abraham memberkati bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini bukan berarti semua bangsa yang ada di dalam bangsa-bangsa semua diselamatkan. Nanti kalau dikatakan semua diselamatkan, neraka tidak ada penghuninya. Dan itu konsep apa kira-kira itu semua diselamatkan, kemudian tidak neraka tidak ada, hanya ada surga. Itu heresi punya pandangan. Siapa yang tahu di antara kita? Yang hanya ada surga, sehingga semua masuk ke surga. Tidak ada neraka. Itu pandangan yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sebenarnya bidat atau heresi. Itu bidat yang sangat kental dengan konsep seperti ini, yang tidak percaya bahwa neraka ada, itu bidat bidat yang mana? Ada yang tahu? Saksi Yehova. Nah, Pak David tepat sekali. Saksi Yehova. Jadi mereka mau semua masuk surga. Jadi kalau mengerti memberkati bangsa-bangsa, artinya dari setiap bangsa, dari setiap suku bangsa, dari setiap bahasa, itu kan ada di Wahyu ya. Ada yang umat pilihan. Jadi bukan seluruh bangsa secara utuh. Umpamanya seluruh bangsa Indonesia diselamatkan. Enggak juga. Alkitab tidak bicara itu. Itu berbicara tentang seluruh bangsa diselamatkan. Khususnya umpamanya contoh kita di Indonesia, seluruh diselamatkan. Apakah itu biblical? Atau itu hermeneutik yang heresi? Itu heresi. Ya. Nah, bagaimana berdoa untuk bangsa kita? Kita mendoakan bangsa kita. Ah, kalau kita lebih luas lagi ya, berdoa untuk bangsa kita supaya bangsa ini diselamatkan. Kadang kata-kata ini abstrak ya, supaya bangsa Indonesia ini diselamatkan. Mari kita berdoa untuk bangsa. Itu kan dalam doa syafaat. Seringkali muncul itu lewat mimbar ya. Pendoa syafaatnya apakah dia WL atau dia gembalanya di situ, kadang hamba Tuhan tamu diminta untuk doa syafaat, kemudian berdoa untuk bangsa Indonesia supaya diselamatkan. Maksudnya bangsa Indonesia diselamatkan, apakah seluruh bangsa Indonesia diselamatkan? Ini berhubungan dengan soter. Padahal ini kita belajar tentang perjanjian. Dan perjanjian itu ada limit, ada boundaries, ada batasan. Jadi kadang-kadang kata-kata lewat di mimbar ini absurd. Jadi memberkati bangsa, memberkati secara apa? Terkait dengan covenant kah? Sangat absurd kata-kata itu. Ya, dan itu diungkapkan dalam doa. Waktu berdoa itu didoakan seperti itu. Nah, ini masalah, mengapa muncul masalah? Ini masalah pembelajaran. Jadi lihat ini, covenant ini ya, menarik sekali ini. Dalam arti luas, semua urusan Allah dengan ciptaan bersifat perjanjian. Terikat pada Allah. Ya. Nah, sekarang Meredith Kling ini telah mengamati bahwa narasi penciptaan di dalam Kejadian 1 dan 2
ya, dalam hal penting, urgent, sejajar dengan narasi lain yang mendeskripsikan penetapan perjanjian. Jadi siapa yang menetapkan? Allah, dari pihak Allah. Dia yang tetapkan. Ya. Selama penciptaan segala sesuatu ditetapkan untuk menjadi hamba. Nah, ini muncul hal baru. Ini meredit ini, clean ini ya. Ini semua yang dikatakan ya, selama penciptaan segala sesuatu ditetapkan untuk menjadi hamba perjanjian. Sehingga sebagai seorang hamba dulos, nah, dia harus mematuhi hukum Allah. Jadi ada aturan. Jadi hamba itu tidak bebas, tidak semau-mau dia. Nah, itu istilah pasaran ya. Namanya hamba. Kita harus mengerti konsep ini ya. Kalau ada dulos, pasti ada kurios. Itu dua hal yang terus-menerus itu ya terikat. Sama seperti ada kepala, ada tubuh. Yesus kepala gereja, kepala bahasa Yunani. Tubuh itu disebut soma. Nah, itu perbandingannya. Jadi tidak ada kepala jalan sendiri tanpa tubuh atau tubuh jalan sendiri tanpa kepala. Nah, ini relasi ya atau korelasi. Nah, ini sekarang Meredith ini menekankan tentang perjanjian terkait dengan hamba perjanjian. Ya. Ini sangat menarik ini ya. Hamba perjanjian. Menarik sekali ya. Dulos. Ya. Itu semua yang diciptakan harus menjadi hamba. Siapapun dia. Ya. Hamba dari siapa? Dari Allah, pembuat perjanjian. Mematuhi hukum Allah. Nah, ini satu keharusan ya. Ini apa ya? Imperatif, perintah. Semua yang termasuk dalam gagasan ini atau ide hamba perjanjian ini harus tunduk kepada nomos. Nah, ini yang namanya theonomos kalau Sproul menulis ya. Nah, harus theonomos. Bukan autonomos atau heteronomos. Harus theonomos. Ya, theo itu Allah, nomos itu hukum. Jadi hamba perjanjian itu mutlak mematuhi apa yang disebut dengan hukum Allah. Atau kita pakai bahasa akademik ya, agak tinggi karena kita belajar ya. Itu disebut oleh Sproul, itu theonomos. Yang paling berbahaya dalam kekristenan, ketiga, kekristenan itu menjadi autonomos. Atau kekristenan itu menjadi heteronomos. Kekristenan itu dipengaruhi. Tadi saya sudah katakan ya, seperti Aquinas, dia dipengaruhi. Siapa yang pengaruhi dia? Itu pengaruh hanya secara horizontal, bukan pengaruh vertikal. Tapi dia coba mempertahankan yang vertikal, akibatnya dia buat apa? Dia mencampur yang vertikal dan yang horizontal. Itu jadi kayak gado-gado gitu ya. Atau kalau kalau di Sulawesi Utara itu apa bubur Manado gitu ya, dicampur sama dia. Dan lebih kuat pengaruhnya bukan yang dari atas, dari vertikal, dari alam maksudnya ya. Tegak lurus ya, tapi dari atas ke bawah. Justru dari yang sejajar ini, horizontal. Dan yang horizontal ini celakanya tidak berada di dalam ruang atau di dalam ranah yang terkait dengan apa yang dikatakan Alkitab. Berbicara tentang kebenaran. Nah, ini bahaya sekali di sini ya. Jadi terkait dengan hukum Allah. Dan kemudian ini menjadi instrumen secara positif atau negatif. Jadi menjadi alat ya. Tapi dikatakan di sini tambahkan secara positif atau secara negatif. Ya. Dari tujuan kemurahannya. Jadi segala sesuatu dan setiap orang berada dalam perjanjian dengan Allah. Itu Yesaya pasal 24 ayat 5. Bisa salah seorang baca Yesaya pasal 4 ayat 25.
Minta tolong baca Yesaya pasal 24 ayat 25. Oh, oh, ayat yang kelima, ayat kelima. Hmm, ini kan perjanjian. Ya, saya bicara tentang perjanjian. Dan ini bagian ini terkait dengan akhir zaman, eskatos, akhir zaman. Nah, kalau saya terkait dengan akhir zaman di dalam mulai dari Yesaya pasal 24 ya sampai 27. Nah, kalau sudah bilang terkait dengan akhir zaman, padahal ditulis dalam perjanjian lama, itu siapa yang dimaksud terkait dengan perjanjian? Khususnya tentang perjanjian yang diingkari ini. Itu terkait dengan apa? Kok eskatos? Kapan eskatos mulai terjadi? Nah, itu harus baca Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Itu menarik. Coba baca lagi Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Kita kaitkan dengan ini ya, karena ini bicara tentang akhir zaman. Dari bahasa Yunaninya itu eskatos. Atau kemudian kita kenal dengan di dalam sistematik teologi, itu terkait dengan eskatologi. Nah, coba baca untuk mengerti eskatos itu startnya mulai dari mana. Baca Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Harus baca 1, 2 ya, tapi loncat ayat yang kedua. Coba tolong baca Ibrani 1 ayat 2. Nah, ini anaknya toh, Hugios. Itu menarik sekali ya. Melalui perantaraan anaknya toh, ya. Yang menjadikan alam semesta. Ini penciptaan. Nah, ini persis seperti Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga itu. Ya. Jadi kita lihat di sini, tapi yang mau ditekankan tentang ini kan perjanjian ya. Terhubung dengan eskatos. Ini ayat yang kelima tadi yang dibaca ini oleh Pak Anton ini bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar hukum. Nah, tadi kan nomos. Hukum apa? Hukum Allah tentunya. Melanggar, melangkahi ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, ini kan covenant. Kita kan lagi belajar covenant. Ya, kita lagi belajar covenant. Itu ada tuliskan, semua penghuni bumi telah melanggar perjanjian abadi. Yang abadi itu atau yang kekal itu dari Allah, bersifat absolut, bukan dari manusia. Makanya tadi kan kita mulai lihat dari awal saya mengajar malam hari ini membicarakan tentang Allah sebagai sumber dari perjanjian dan sifat dari perjanjian pasti absolut karena yang membuat janji Allah yang absolut. Jadi sangat jelas. Tapi kita lihat di sini ada yang mengingkari. Ini berhubungan dengan eskatos. Eskatos itu menekankan di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu khusus berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama. Ya, kalau kita belajar eskatologi itu lebih lebih khusus, itu lebih jelas ya. Kata eskatos ya. Ya, saya sudah pernah bahas ini. Eh, Zaman akhir, eskatos. Kapan itu eskatos? Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Huios, ya, yang telah ia tetapkan sebagai ayat. Jadi Yesus datang berinkarnasi ini, menjadi manusia, ya, langsung berbicara pada waktu itu ya, dalam konteks itu sudah masuk dalam kategori eskatos. Jadi kita lihat di sini ya, penting sekali ini ya. Ini ada kaitannya dengan hamba. Sekarang berbicara tentang
akhir zaman di dalam perjanjian lama. Tapi itu dikaitkan dengan Kristus. Secara spesifik atau secara khusus terkait dengan Kristus yang datang di dalam morfe atau rupa manusia. Sebagaimana janji di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang protoevangelium. Itu digenapi di dalam Kristus tuh protoevangelium. Dan eksekusinya atau waktu kairos di dalam kronos, di dalam sejarah ya ini, bukan di luar sejarah. Ya, kalau di luar sejarah itu Allah itu dalam kekekalan. Tapi ini kronos kairos di dalam kronos. Jadi seluruh waktu itu kan kronos. Ada waktu kairos di mana Galatia pasal berapa itu katakannya setelah genap waktunya maka ia mengutus anaknya. Itu Kristus datang ke dalam dunia. Nah, itu kairos di situ, tapi menekankan tentang terkait dengan eskatos. Yang datang itu siapa? Anaknya. Anaknya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi perjanjian ini sangat-sangat sangat luas ya. Dan mengapa saya mengajar ini, perjanjian ini sangat penting karena kembali lagi ke minggu kemarin kita tidak belajarnya, tapi 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang kepala dari perjanjian itu. Kata kepala di situ kan, itu menunjuk kepada Kristus. Kata kepala di situ kan, khusus menunjuk kepada Kristus sebagai kepala dari perjanjian. Ya. Jadi kita lihat di sini, siapakah yang terikat di dalam perjanjian? Status mereka dua. Makin jelas ya. Yang pertama, umat pilihan. Yang kedua itu hamba perjanjian. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita mulai merangkum di sini ya. Itu tadi itu perjanjian itu dipilih. Setelah perjanjian itu dipilih dan pilihan itu atas inisiatif Allah di dalam batas tertentu yang kemudian dikenal di dalam dunia teologi itu predestinate. Sekarang yang dipilih itu statusnya doulos, hamba. Kalau hamba ada tuannya, tuannya itu kurios toh, tuan atau Tuhan. Nanti sebentar di bawahnya ini ada materi itu tentang hubungan hamba dan Tuhan terkait dengan perjanjian. Ya. Jadi ini hal yang sangat menarik kalau kita terus mendalami ya. Jadi Kristus itu kepala dari perjanjian. Itu poin penting sekali. Dan perjanjian ini dikaitkan dengan umat pilihan. Dan kemudian setelah umat pilihan itu status mereka itu pilihan dan dia umat perjanjian ini disebut juga sebagai hamba perjanjian. Jadi sebagai hamba perjanjian, dia terikat kepada tuannya dari perjanjian. Tuannya itu yaitu kepala perjanjian. Yang 2 minggu kemarin kita belajar. Yaitu kepala perjanjian itu menunjuk kepada Yesus atau Kristus kepala perjanjian. Kita kan bicara kristologi ya. Sampai di sini ada yang mau tanya atau ini saya mengerti bahwa materi ini agak sulit ya. Jarang membicarakan tentang berit atau covenant teologi ya. Saya sudah cukup lama belajar ketika kuliah dan saya diminta supaya ada buku yang paling penting terkait dengan tema-tema dalam PL khususnya tentang covenant teologi itu diminta untuk baca buku yang ditulis oleh William Dyrnus diterbitkan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang saat Dyrnus itu menulis tentang apa itu covenant, apa itu perjanjian, apa itu umat perjanjian. Itu dalam sekali. Dia memang ahli Ibrani ya. Sehingga dia menulis begitu banyak bahasa Ibrani. Dan saat sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa cari di
di toko buku ya, tapi buku itu tahun berapa ya? Saya masih S1 kok belajar itu berapa puluh tahun lalu itu. Apa diterbitkan lagi sama saat itu yang William Dynus. Dia menulis banyak hal, tema-tema dalam PL. Dan salah satu tema itu covenant teologi. Teologi perjanjian. Oh, dan William benar-benar memperlihatkan kualitas dia itu ya. Sebagai seorang scholar ya, khususnya di bidang perjanjian lama. Ahli bahasa Ibrani. Dia menuliskan tentang covenant teologi. Itu ditujukan kepada Kristus. Dia adalah kepala perjanjian. Dan itu kemudian digenapi di dalam eskatos. Ya. Ada yang mau tanya atau kita terus? Mau tanya Pak Moses, kalau orang yang dipilih pasti diselamatkan nggak Pak Moses? Nah, itu yang saya bilang tadi kan. Gereja pecah dari di situ, teolog pecah di situ. Ya. Yang membuat kepastian keselamatan itu dari bawah atau dari atas? Dari atas Pak. Karena kan anugerah itu. Itu soter itu atau soteriologi ya, sistematik teologi, ya. Soter kan keselamatan. Itu kan dari atas. Dan itu hanya anugerah. Diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Itu kan kata karis di situ ya. Diberikan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Simak khotbah Pak Deki Ngadas ya Pak Anton ya. Dalam pembukaan semester. Itu dia berbicara tentang karis itu. Ya, tentang anugerah. Itu jelas sekali dia bicara itu. Ya. Karena dia membahas mulai dari etimologi ya. Apa itu anugerah karis? Itu inisiatif Allah. Dan dia berikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak punya hak menerima. Mengapa tidak punya hak? Pendosa kok. Ya. Sudah dulos hamartia, dibelenggu oleh dosa. Jadi sebelum itu dia harus membebaskan orang itu, dimerdekakan ya. Di dalam terjemahan LAI ya, dimerdekakan ya dari belenggu. Belenggu kan ikatan itu. Itu ditulis dalam bahasa Indonesia dari belenggu. Itu dalam bahasa asli itu belenggu itu dulos itu diperbudak. Yang bisa lepaskan siapa? Kristus itu melalui salib. Dan untuk setelah Kristus naik ke sorga, siapa yang kerjakan itu? Roh Kudus. Makanya pekerjaan Roh Kudus itu kan 3 ya dalam Injil Yohanes kalau nggak salah pasal 14. Ya. Salah satunya kan menginsafkan dunia akan dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja menginsafkan dunia akan dosa itu terkait dengan salib, mundur ke belakang. Pekerjaan yang Yesus sudah selesaikan, sudah final, ultimate. Itu sudah final. Yesus tidak akan datang lagi kedua. Jadi kalau itu yang kata pekerjaan ketiga dia di atas kayu salib menyelesaikan penebusan itu terakhir kan sudah selesai, tuntas, finalitas. Belajarlah di dalam kristologi. Ya, kadang kita belum belajar sampai ke sana. Tentang finalitas of Christ. Ya, kalau kita belajar kristologi kan ada macam-macam tema di situ ya. Ada supremasi Kristus, ada finalitas of Christ. Nah, itu finalitas of Christ, itu Kristus itu dihubungkan dengan keselamatan. Soter. Karena itu final ketika dia katakan sudah selesai. Tuntas. Jadi dosa kita 10 tahun ke depan selesai. Ya, dosa saya, dosa Pak Iner, dosa Pak Anton, dosa kita yang belajar malam ini. Kapan Yesus selesaikan itu? Sudah 2000 tahun yang lalu. Dari aspek apa? Dari aspek hukum. Hukum siapa? Hukum Allah. Itu ketika pengadilan datang kepada Kristus, itu kan diadili dia ya. Itu bukan hanya pengadilan Pilatus. Tapi itu terkait dengan pengadilan Allah terhadap yang berdosa. Dan dosa kita kan semua dosa manusia, khususnya dosa umat pilihan, ditimpakan kepada Kristus.
Dosa mau kapan? Nanti kalau kita masih hidup ada cucu, ada cicit, kemudian keturunan kita. Kalau mereka semua masuk dalam umat pilihan, kapan Yesus selesaikan itu? 2000 tahun yang lalu. Tapi kemudian jangan berpikir seperti orang pada umumnya. Oh kalau gitu sudah ditebus jadi kita nggak apa-apa buat dosa. Oh bukan itu, Alkitab tidak bicara itu. Justru kita berjuang, bergumul. Mengapa kita harus bergumul? Karena sifat sarkinois atau sarkikos kita masih melekat dalam hidup kita. Apa itu sarkikos atau sarkinois? Kedagingan kan tidak pernah lepas dari hidup kita selama kita masih hidup di dunia. Nanti sifat kedagingan itu ya, sarkikos itu, dia berhenti kapan? Nanti ketika kita masuk dalam peti, kan orang Kristen biasanya masuk peti. Artinya mati. Baru berhenti. Keinginan daging berhenti. Selama kita hidup, keinginan daging itu menjadi pergumulan. Itu belajar di teologi Paulus ya, tentang agonisomai. Yang ditulis oleh J. Knox Chamberlain, seorang profesor dari Westminster Teologi. Dia menulis tentang keinginan daging. Dia hubungkan dengan kata agonisomai. Itu menarik. Jadi kekristenan itu ya terkait dengan Alkitab secara teologis. Kita penebusan dosa selesai. Jadi kalau sudah selesai, bisa hilang kita enggak? Ini saya bicara dari satu aspek. Ini pertanyaannya John ya, Yon Roni ya. Ini dari satu aspek. Nah kalau saya bicara soteriologi, sekarang sudah belajar soteriologi nggak tuntas. Dibaptis oleh Roh Kudus itu terjadi seumur hidup. Bentuknya tunggal, satu kali kata baptiso itu dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus, itu tunggal bentuknya. Satu kali dibaptis seumur hidup kita. Sudah tidak dibaptis dua kali. Baptisan Roh Kudus itu terkait dengan kehadiran awal Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu baptisan Roh Kudus. Ya. Itu kan Yesus katakan itu kan sangat penting ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat berapa itu ya. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya pengalaman dengan Roh Kudus secara spiritual itu terkait dengan Roh Kudus. Itu terjadi satu kali seumur hidup. Tapi Paulus bilang di Efesus, jangan mendukakan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu kalimat hendaklah itu imperatif. Penuh dengan Roh Kudus. Itu menarik sekali, itu kata penuh. Itu Bapak Ibu yang belajar, lihat bentuk waktunya. Itu terjadi berulang-ulang. Bukan presentif. Mengapa berulang-ulang? Karena kita kadang mendukakan Roh Kudus. Kita kan belum sempurna. Selama kita hidup di dalam tubuh kita ini, fisik ini, ya, kita masih ada keinginan daging. Dan itu perjuangan kita ya, antara keinginan daging, keinginan roh. Itu kan Alkitab bilang ya, dua itu agon konflik. Saya pernah sampaikan tentang keinginan daging dan keinginan roh, kemudian dihubungkan dengan konflik. Saya bicara di GKRI waktu saya di Sinode, saya bicara di Bogor itu. Di gereja GKRI yang ada di Bogor. Itu 3 hari saya jadi pembicara itu tentang konflik. Konflik orang Kristen itu konflik paling besar, bukan tidak ada uang, bukan. Bukan tidak makan, bukan. Itu hal-hal materi kok. Konflik paling besar dalam hidup kita di dalam tulisan dari 2 orang ya, saya tambah satu tadi, Knox Chamberlain. Baca Herman Rieder Bush punya. Mereka ini teolog yang hebat ya di masa kini. Knox Chamberlain udah pergi duluan ya. Tuhan sudah panggil dia. Ya. Dia di Westminster mengajar dan saya baca bukunya di Indonesia. Sudah diterbitkan oleh Momentum. Ya. Itu tentang teologi Paulus tentang pribadi. Judul bukunya khusus tentang pribadi. Termasuk dia berbicara tentang agon itu pergumulan secara personal pribadi. Kalau Herman Rieder Bush, dia berbicara tentang teologi Paulus yang utuh. Jadi kalau Chamberlain itu lebih khusus, tidak membahas seluruh teologi Paulus. Tapi Rieder Bush bicara luas.
ya, total dari teologi Paulus. Makanya bukunya lebih tebal. Ya. Jadi memang kita perlu orang-orang seperti gitu untuk bantu kita ya. Saya juga terus belajar sampai dengan hari ini. Jadi bisa hilang Kak. Lantas kemudian kita mengacu kepada pandangan-pandangan. Oke, nggak apa-apa. Memang kita masih hidup di dalam pandangan-pandangan itu. Kalau Armenian hilang, mengapa Armenian? Dilihat dari bawah. Kalau dari Reform, khususnya Calvinis, tidak hilang. Karena dilihat dari atas. Mengapa tidak bilang? Oh, banyak hal. Berbicara tentang kedaulatan Allah. The sovereignty of God. Dan itu tema besar dari Calvin. Itu the sovereignty of God. Itu tema besar. Allah berdaulat untuk mengampuni. Allah berdaulat untuk membuat covenant, perjanjian. Allah berdaulat di dalam memilih. Itu semua kedaulatan Allah. Nah kalau lihat dari bawah hilang. Karena tidak ada manusia. Kristen pun masih bergumul. Tapi pergumulan kita bukan karena budak dosa. Kita sudah bebas. Yesus katakan, aku datang untuk memerdekakan dari perbudakan belenggu, dulos hamartia. Jadi yang ada pada kita ini keinginan daging. Apa sekarang keinginan daging terkait dengan dosa? Tapi bukan dosa yang dulos hamartia. Ini dosa-dosa moral. Ya, kadang orang berkhotbah itu dosa moral. Ya. Bukan esensi dosa yang dikhotbahkan, dosa moral. Kalau saya tanya kepada kita semua yang belajar malam ini, kalau bicara dosa moral, agama sebelah, agama apapun di dunia ini, mereka tahu ada dosa moral nggak? Dosa yang mereka mereka buat ajaran itu dosa moral. Mereka tidak sentuh esensi dosa. Karena esensi dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Selesai, beres. Satu kali naik di kayu salib, selesai. Game over. Tadi saya singgung tentang Roh Kudus berkaitan dengan soter. Baca bukunya, apa ya, yang tulis 6 buku itu ya, yang ahli sistematik. Louis Berkhof. Itu ketika dia menjelaskan tentang soteriologi, dia bagi dua itu. Satu soteriologi yang sifatnya objektif, satu soteriologi yang bersifatnya subjektif. Apa itu soteriologi yang objektif? Apa itu soteriologi yang subjektif? Wah, itu menarik. Sangat menarik kalau pelajari itu. Ya. Dan apa yang dikatakan itu betul. Karena Yesus sudah selesai. Yang naik di atas kayu salib bukan Roh Kudus. Di dalam Tritunggal ya. Itu pribadi yang kedua. Bukan Bapa yang datang jadi manusia. Kemudian mati di atas kayu salib. Nah ini penyakit yang mulai muncul ya. Itu pribadi yang kedua kan? Nah ini saya kurang tahu. Ini Pak Anton mungkin yang ngerti, ada teman lain ya. Ini muncul seperti ini tiba-tiba. Untung tidak dari pertama ya. Nah ini otomatis loh. Apa mesti di laptop ini saya harus bawa ya. Tapi saya tidak berhenti ngajar sih. Lihat muncul seperti ini terus. Ah itu saya kurang tahu kenapa. Ini sudah cancel tapi nggak bisa. Ini harus bawa ke ahli ini. Sudah di cancel nggak bisa Pak Anton. Kemarin dan tadi pagi saya ngajar, ini muncul, ini terganggu. Puji Tuhan baru sekarang dia muncul. Ya, kalau dia sudah muncul nggak bisa naik turun itu nggak bisa. Saya save, kemudian saya cancel, tetap muncul gini lah. Iya, muncul terus. Nggak tahu ini penyakitnya laptop Ada ini. virus. Ada virus itu Pak Moses. Oh mungkin betul betul Pak Inar ada Bawa virus. aja ke dokternya di reinstall.
Tapi Nah, nanti mereka tahu itu nanti itu data-data file-file semua mereka backup simpan dulu. dulu. Ya, di Ya, backup dulu. di Ini backup. betul virus. Ya, baru saya ingat. Ini virus ini. Jadi saya harus cepat untuk selesaikan ini karena kan ngajar nggak berhenti. Ya. Jadi kita kembali ke eh, pembelajaran kita ya. Jadi ini penting sekali. Ikatan itu penting ya, karena perjanjian kan ikatan. Ya, itu ikatan hanya kepada orang pilihan. Nah, apakah orang pilihan itu bisa hilang? Kalau bisa hilang berarti Allah bohong. Yesus bohong. Dia sudah selesai penebusan kok. Yang orang sudah dipilih dan yang ditebus itu kan hanya kepada orang pilihan. Itu kan berhubungan dengan Kejadian 3 ayat 15 toh, yang protoevangelium. Hanya orang pilihan. Kok bisa hilang? Dari mana bisa hilang? Kalau bisa hilang, itu berarti masalah interpretasi. Hermeneutik dia terhadap bagian-bagian tertentu itu keliru. Dan banyak yang tidak mau terima ini. Ya, karena kita lagi berbicara tentang covenant teologi atau promise teologi, ya. Jadi perjanjian itu terhadap umat pilihan tidak akan hilang. Yesus tidak perlu bolak-balik sorga, kemudian naik lagi, turun ke dunia, naik lagi. Satu kali dia kerjakan, selesai dia katakan. Ya, dari aspek tadi saya katakan dari aspek hukum Allah, keadilan Allah, itu selesai karena Kristus yang datang menyelesaikan itu. Tapi dari aspek untuk kehidupan umat pilihan setelah Yesus naik di kayu salib, itu siapa yang kerja? Menginsafkan dosa. Itu Roh Kudus. Itu yang disebut dengan soteriologi yang bersifat subjektif. Ya, karena bukan Roh Kudus yang menebus dosa. Dia Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah berinkarnasi. Ya, Yesus yang berinkarnasi. Ya. Bagaimana tadi saya jelaskan ini bagaimana? Nah, ini penyakit ini. Sangat bagus. Mantap. Terima kasih Pak Moses. Eh, 2 minggu lalu Pak Moses Iya, iya. ada, ada Pak Moses singgung sedikit mengenai buku Alkitab sebagai pedoman untuk belajar untuk berkhotbah. Saya mau tahu yang mana itu Alkitabnya. Oh, kalau Bapak Pak Iner mau cari yang seperti itu, khususnya di dalam dunia eksegesis, ya. Jadi cari manuskrip. Enggak tahu Pak Anton atau teman lain sudah ada nggak Bible Hub? Oh, itu Babil Hub ya. Yang Bible kemarin Hub, Bible Hub. itu yang kemarin Bapak sempat kasih tunjuk begini ke kita. Oh, itu nanti saya eh, ini ada di samping saya ini. Ini khusus PB, Pak. Kalau Bible Hub semua PLPB. Kalau yang saya punya ini itu namanya The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament. Yang Hmm, fungsinya kemarin saya bilang leksikal, gramatikal, kemudian exegetical. Fungsinya tiga. Saya punya juga yang buku lain, tetapi itu 5 jilid. Itu untuk khusus 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 di PL Old Testament. Itu ditulis oleh William van Gemeren. Itu bentuk fisik. Itu iya. 5 jilid. Jadi semua kata-kata Ibrani itu dibahas habis-habisan dalam seluruh PL. Wah, Oh, kalau gitu. jadi kalau bapak ada berkat ya, memang itu mahal ya 5 juta. Nggak tahu sekarang dengan apa kurs dolar yang makin naik, apakah sudah lebih 5 juta? Saya beli berapa belas tahun lalu. Jadi mungkin ini sekarang mungkin 6-7 juta bisa dengan kurs sekarang ya. Dan itu saya pesan 3 bulan di Momentum. Jadi Momentum kalau kita mau beli buku-buku seperti itu bisa pesan 3 bulan baru bukunya datang. Tapi buku yang saya maksud dalam PL itu yang ditulis oleh William van Gemeren itu membicarakan tentang dictionary kamus pertama, yang kedua teologi.
Jadi teologi di PL dibahas habis-habisan. Makanya saya sering teliti itu juga dari William Dynes punya tema-tema. Tapi juga ini lebih kaya karena apa? Dia 5 jilid, tebal-tebal juga. Kemudian di dalamnya itu ada eksegesis, jadi hermeneutik, tapi bagaimana menggali bagian-bagian firman Tuhan itu. Kata-kata epistemologinya, bukan epistemologi ya, ilmu asal usul kata itu ya. Itu dibahas habis-habisan itu sama William Van Gemeren. Dia memang ahli PL, ya. Tadi saya katakan William Dynes. Jadi punya buku-buku itu, waduh, itu ya itu berkat dari Tuhan. Karena saya beli yang William Van Gemeren ini orang kasih uang 5 juta persis. Itu mahasiswa saya MTH, orang Chinese yang ada di Surabaya. Ketika saya ngajar, ya dia sama papanya kuliah ambil MTH. Papanya gembala, founder dari gereja GBT. Nah mereka tertarik dengan apa yang saya ajarkan di salah satu STT Surabaya. Dia undang saya untuk berjumpa dengan dia dan rupanya dia sudah siapkan dana. Dan dia kasih kontan loh, tidak transfer lewat ATM, kontan 5 juta. Saya berikan buku karena dia bilang, ini Pak Moses untuk Bapak beli buku. Wah, kalau saya berkat-berkat gitu, kalau saya bersaksi banyak sekali. Sepeda motor 2 kali datang ke saya. Gratis grass dari showroomnya kirim ke rumah. Wis, Terima kasih Pak Moses, Tuhan berkati informasinya. ya, itu berkat Pak Inar berdoa pasti Tuhan bisa gerakan orang ya. Ya, Ya, terima kasih. oke oke ya. Jadi kita lihat ini jelas ya tentang perjanjian ya, tapi saya berbicara lebih luas, lebih dalam ya. Ini perjanjian yang sifatnya sangat unik ya. Nggak ada agama lain ngajar ini, nggak ada. Dan perjanjian itu kepala perjanjiannya Kristus. Apalagi mereka nggak percaya kepada Yesus. Kita bicara ke Suma yang model kayak gini, Sumanya pusing 7 keliling atau Sidonditan. Hmm? Kita mau habisin mereka bicara yang gini-gini dalam. Wah, kata orang Jawa di sini ya, itu mereka pasti pusing. Nggak akan mereka mampu untuk menjawab. Kita aja belajar kayak gini kan susahnya minta ampun. Ya, jadi kita lihat itu selalu perjanjian tidak mungkin terlepas dari soteriologi atau soter keselamatan. Justru perjanjian itu terikat. Karena pilihan itu kan pilihan itu yang diselamatkan. Dan keselamatan itu bersifat pasti, bukan mudah-mudahan lagi. Mana boleh kita ketemu dengan orang yang di seberang itu ya, yang umat M itu. Lantas kita bilang, mudah-mudahan saya ke sorga. Ada seperti itu kah konsep kita dalam Alkitab? Mudah-mudahan. Pasti kok. Yohanes 14, ya, aku akan pergi kepada Bapa menyiapkan tempat dan aku akan kembali untuk menjemput kami. Itu kan kamu kepastian. Murid toh yang dia pilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Yang hilang hanya satu. Ya Yudas itu. Kalau kita bicara tentang Yudas, kita tahu Yudas itu ditentukan. Di mana ayat firman? Di perjanjian lama. Ada ayatnya tentang Yudas. Jadi umat pilihan itu terkait dengan covenant ini, itu umat perjanjian. Dan statusnya itu dua tadi saya katakan. Satu umat pilihan, satu hamba. Itu penting sekali. Nanti slide-slide berikut itu kita kita belajar ya minggu depan aja. Kita akan terus nanti hambanya itu makin hari makin dalam tuh. Ya. Nanti hamba ini ketika kita umat di dalam covenant itu kita sebagai hamba sebagai doulos itu terkait dengan tanggung jawab yang begitu besar yang kita pikul yang Allah percayakan kepada kita. Wah, nanti bagian-bagian bawah ya itu yang akan kita belajar. Minggu depan bisa kejangkau sampai ke situ ya. Ya, jadi malam ini kita belajar hal yang sangat penting tentang covenant ya terkait dengan
anugerah, karena itu inisiatif Allah, kemudian terkait dengan pilihan, terkait dengan hamba. Tiga hal ini ya, malam ini menjadi penekanan yang utama. Oke, saya pikir ada yang mau tanya lagi? Tinggal 1 menit. Sudah cukup? Atau ada yang mau tambahkan atau mau mengkritisi? Cukup jelas, Pak Moses. Terima kasih buat pembelajaran malam ini. Ya, kita berdoa Penuh supaya catatannya. makin belajar ya. Makin Penuh catatannya. Nah, ini hal yang penting ya, kadang tidak tersentuh ya. Jangan harap dari mimbar yang kita belajar-belajar kayak gini tersentuh. Ya, saya mulai buka apa yang di Daskalia Ministry sudah dari 2019 apa 18 akhir, saya selalu ngajar hal-hal yang tidak umum. Eh, sorry ya, kadang di dalam sekolah teologi pun tidak diberikan itu. Tidak terjangkau sampai ke situ ya. Itu memang harus kita menggali sendiri. Tapi yang saya ajarkan semua punya referensi. Punya referensi yang apa yang terpilih ya. Itu buku semua. Kemudian ada eksegesis saya karena di bidang itu di bidang biblical jadi saya sering melakukan eksegesis. Jadi itu ya. Saya sedang mengajar tentang eksegesis perjanjian lama. Sekarang sudah masuk di bagaimana itu bapak-bapak gereja mengeksegese perjanjian lama. Saya lagi ngajar itu. Itu menarik sekali itu. Ya mahasiswa yang semester 8 itu ya yang saya ajar. Oh, mereka kaget mereka ya. Bagaimana memperlakukan apa pengaruh dari apa orang-orang yang ada di apa nih ya di Afrika itu di Alexandria itu ya apa pengaruhnya. Ya, wah itu menarik sekali ya. Ada orang Yahudi di situ, kemudian ada orang Yunani di situ. Bagaimana orang Yunani mempengaruhi orang-orang Yahudi yang hijrah ke Mesir kan itu, daerah Mesir. Itu saya ngajar itu. Referensinya ada. Ada, saya justru baca buku khusus hermeneutik ya terkait dengan eksegesis Perjanjian Lama. Nah, ini memberi gambaran. Saya memotivasi supaya kita makin belajar. Jangan langsung puas. Langsung puas. Oh, saya sudah S1, sudah S2, sudah S3. Stop belajar. Ah, habis itu. Pak Tong bilang jangan berhenti belajar. Ya, belajar itu bersifat presentif. Perintah, imperatif, dan presentif. Ya, harus belajar terus, harus belajar dan terus-menerus presentif kan. Dari bentuk waktu atau tense-nya atau tensisnya itu presentif, present, terus-menerus belajar. Saya pikir cukup ya. Mari John Roni tolong tutup dalam doa. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Terima